Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Bapak Syamsuddin Aziza Putra MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian, juga rekan-rekan kelasnya yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Platini Hidayat dengan NIM 12320200084 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Pengaruh Brain Rot Akibat Konten Digital yang Berlebihan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yakni yang mana di era globalisasi seperti saat ini, bukan menjadi hal yang tabu ketika sebuah informasi disebarluaskan melalui media digital, baik itu berupa gambar, video, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun dari topik A sampai topik Z. Namun tanpa disadari, penggunaan konten digital ini seringkali melampaui batas normal. Nah, penggunaan konten digital yang berlebihan tersebut menghadirkan fenomena yang unik yang disebut dengan brain rot. Brain rot ini merupakan istilah yang menggambarkan kondisi otak yang mengalami kelelahan akibat overstimulasi atau overkonsumsi konten-konten yang bersifat dangkal atau hanya sekedar hiburan. Nah, salah satu dampak dari brain rot ini yakni menurunnya motivasi belajar, seperti menurunnya konsentrasi atau minat terhadap proses pembelajaran. Yang mana hal ini menjadi fenomena yang relevan, tidak hanya bagi pelajar namun juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan agama Islam yang membutuhkan fokus dan motivasi tinggi dalam memahami materi keagamaan dan pendidikan yang bersifat mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis untuk pengembangan sumber keilmuan lainnya, khususnya di bidang pendidikan dan psikologi. Gap yang diisi dari penelitian ini yakni population gap, empirical gap, theoretical gap, dan knowledge atau contextual gap. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana tingkat brain rot pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan tujuan penelitian, yang pertama untuk menggambarkan tingkat brain rot pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu kedua untuk menggambarkan tingkat motivasi belajar mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni yang pertama ada teori self-determination, yakni teori yang menekankan bahwa motivasi intrinsik manusia muncul dari pemenuhan 3 kebutuhan dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan sosial. Lalu yang kedua ada teori self-regulation oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu mampu mengontrol perilaku, motivasi, dan kognisi mereka melalui proses siklus pengamatan diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Lalu ada teori terkait brain rot, yakni merujuk pada degradasi fungsi kognitif akibat paparan berlebihan konten digital dangkal seperti media sosial yang menyebabkan penurunan perhatian, kemampuan berpikir kritis, dan motivasi mendalam. Lalu juga ada konten digital, yakni bahwa konten digital merupakan materi informasi dalam bentuk elektronik seperti video pendek, postingan sosial media, atau artikel online yang mudah diakses melalui internet dan sering mempengaruhi pola konsumsi informasi serta perilaku pengguna. Lalu yang terakhir ada motivasi belajar, yakni dorongan internal atau eksternal yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dipengaruhi faktor seperti minat pribadi, lingkungan, dan keyakinan diri terhadap kemampuan. Dari kajian hasil literatur, jika dirangkum, bahwa kajian literatur menyimpulkan bahwa brain rot berpengaruh signifikan pada proses belajar dan kesehatan mental pelajar, terutama dari sisi negatif seperti kelelahan kognitif, turun konsentrasi, dan motivasi rendah pada remaja atau pada tingkatan sekolah dasar. Tapi bisa dicegah atau diubah positif melalui literasi media digital, lalu juga melalui media-media lain yang dapat mencegah atau meminimalisir mengurangi dampak dari brain rot, seperti menggunakan peer support, lalu juga menggunakan media-media yang bisa mendukung dalam peningkatan motivasi belajar. Juga bisa menggunakan metode tazkiyatun nafs untuk self-control religius sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Surroh pada tahun 2024. Nah, kerangka berpikir untuk penelitian ini yakni brain rot ditempatkan sebagai variabel independen yang mempengaruhi cara mahasiswa menggunakan konten digital. Lalu penggunaan konten digital menjadi variabel mediasi yang menjembatani pengaruh brain rot terhadap motivasi belajar, dan ada motivasi belajar yang menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh kombinasi brain rot dan pola penggunaan konten digital.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Variabel yang teliti yakni brain rot sebagai variabel independen, penggunaan konten digital sebagai variabel mediasi, dan motivasi belajar sebagai variabel dependen. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket secara online kepada 32 mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang kemudian data diolah melalui analisis statistik deskriptif, korelasi persen, dan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS untuk menguji pengaruh antar variabel. Oke, selanjutnya kita akan memasuki hasil pembahasan atau hasil penelitian, yang mana dari tabel statistik deskriptif menunjukkan data yang didistribusi dari 32 responden menunjukkan nilai rata-rata penggunaan konten digital yang cukup tinggi, lalu tingkat motivasi belajar yang tetap kuat, dan tingkat brain rot pada kisaran menengah. Sementara itu, standar deviasi sebagai interpretasi ukuran statistik yang menggambarkan seberapa besar variasi atau sebaran data dari nilai rata-rata menunjukkan nilai yang saling berdekatan, yang menandakan bahwa jawaban responden cukup seragam dan konsisten, karena nilai standar deviasi yang tinggi menandakan data sangat tersebar jauh dari rata, sedangkan nilai rendah berarti data cenderung berkumpul dekat dengan rata-rata. Selanjutnya pada tabel uji normalitas, yang mana metode uji normalitas ini merupakan salah satu syarat penting dalam analisis statistik untuk mengetahui apakah data yang berdistribusi normal, menentukan jenis analisis lanjutan seperti parametrik atau non-parametrik. Dengan kriteria keputusan p-value lebih dari 0,05, maka dapat berdistribusi normal. Dan data berdistribusi normal karena nilai sigma lebih dari 0,05 dengan nilai brain rot 0,200, motivasi belajar 0,145, dan penggunaan konten digital 0,135, sehingga ketiga variabel berdistribusi normal dan memenuhi syarat analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji korelasi persen product moment, yang mana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Dengan kriteria pengujian, jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka disimpulkan ada hubungan secara signifikan. Tapi jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka disimpulkan tidak ada hubungan secara signifikan. Dari hasil korelasi persen yang menunjukkan hubungan kuat antara brain rot dan motivasi belajar, penggunaan konten digital berkorelasi sedang dengan brain rot, dan penggunaan konten digital berkorelasi kuat dengan motivasi belajar. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan korelasi positif dan signifikan antar variabel. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana dan juga berganda karena penelitian ini menggunakan variabel mediasi. Nah, pada persamaan pertama, variabel brain rot terhadap motivasi belajar sebesar 0,625 dengan signifikansi sigma beta 0,000 kurang dari alfa 0,05, berarti terdapat pengaruh positif brain rot terhadap motivasi belajar. Lalu pada persamaan kedua, variabel brain rot terhadap penggunaan konten digital sebesar beta 0,364 dengan sigma 0,041 kurang dari alfa 0,05, berarti terdapat pengaruh positif brain rot terhadap penggunaan konten digital. Lalu pada persamaan ketiga, variabel brain rot terhadap motivasi belajar dengan memasukkan variabel penggunaan konten digital. Unstandardized koefisien penggunaan konten digital terhadap motivasi belajar sebesar beta 0,374, sedangkan variabel X terhadap motivasi belajar sebesar 0,447 dengan signifikansi sigma 0,0001 itu kurang dari alfa 0,05, sehingga terdapat mediasi parsial di mana pengaruh brain rot terhadap motivasi belajar tetap signifikan positif meskipun menurun dari 0,0625 menjadi 0,516 setelah masukkan variabel penggunaan konten digital. Lalu ada persamaan tambahan. Variabel penggunaan konten digital terhadap brain rot sebesar 0,364 dengan signifikansi sigma 0,041 kurang dari alfa 0,05, dan berarti terdapat pengaruh positif signifikan penggunaan konten digital terhadap brain rot. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa yang pertama, variabel bebas atau brain rot berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat atau motivasi belajar. Lalu kedua, variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel mediasi, yakni penggunaan konten digital, dan terakhir variabel bebas berpengaruh positif melalui variabel mediasi terhadap variabel terikat, yakni motivasi belajar. Lalu mediasi parsial terkonfirmasi dengan pengaruh X tetap signifikan setelah M dimasukkan. Melalui hasil di atas, maka dapat diketahui besarnya antar variabel dengan berdasarkan nilai R-square sebagai berikut. Yang pertama, R-square sebesar 0,391 berarti bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X sebesar 39,1%. Lalu R-square sebesar 0,132 berarti bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X sebesar 13,2%. Lalu yang ketiga, sehubungan adanya variabel mediasi, penggunaan konten digital, maka yang digunakan adalah R-square adjust sebesar 0,433 berarti bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X dan M sebesar 43,3%. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan temuan unik yang kontradiktif dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang lebih banyak menunjukkan hasil degradasi kognitif akibat fenomena brain rot. Pada penelitian ini, brain rot justru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa melalui konten digital yang terbukti positif dan signifikan. Nah, disinggung pada konsep digital natif bahwa mahasiswa saat ini mewakili generasi pertama yang tumbuh dikelilingi dengan teknologi. Hal ini tentunya menjadikan mahasiswa saat ini memiliki pengalaman, memiliki
lingkungan yang sudah berteknologi, sehingga cara pikir, cara pola perilaku dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman dan dapat meningkatkan proses motivasi pada diri sendiri. Begitu. Hal ini bertentangan dengan kajian literatur dari Aribowo yang meneliti dampak penggunaan media sosial brain rot terhadap kesehatan mental remaja, yang menunjukkan bahwa penggunaan konten digital khususnya media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan atau dampak negatif yang signifikan seperti peningkatan tingkat kelelahan, penurunan konsentrasi dan performa akademik yang lebih rendah. Sehingga beberapa kajian literatur menyajikan pencegahan atau meminimalisir mengurangi dampak dari brain rot dengan menggunakan media-media lain yang bisa meningkatkan motivasi belajar dan mencegah dampak brain rot yang berkelanjutan. Namun menurut Jarohatul Masruro bahwa solusi dalam pencegahan brain rot tersebut masih bersifat teknis dan tidak menyentuh akar masalah, yakni krisis spiritual dan degradasi intelektual, sehingga beliau menggunakan pendidikan tazkiyatun nafs guna membentuk karakter religius dan intelektual dalam mengurangi overstimulasi atau overkonsumsi konten brain rot yang terbukti mampu mengubah perilaku digital, meningkatkan spiritual dan intelektual, serta membentuk self-control. Sebagaimana mahasiswa pendidikan agama Islam yang berdekatan dengan ajaran-ajaran Islami seperti tazkiyatun nafs misalnya, melalui mata kuliah yang bisa atau yang dapat menjadikan mereka mampu mengubah brain rot menjadi motivasi belajar yang positif. Hal ini juga dikonfirmasi dari data empiris bahwa penggunaan konten digital yang memediasi secara parsial, bahwa meskipun nilai rata-rata penggunaan konten digitalnya cukup tinggi, yakni sebesar 25,91, tidak berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar karena tingkat motivasi belajar mahasiswa yang tetap kuat. Hal ini dikarenakan mahasiswa saat ini sudah terbiasa hidup di lingkungan dan pengalaman yang berteknologi, sehingga hasil penelitian ini kontradiktif dengan asumsi-asumsi sebelumnya yang banyak membahas bahwa brain rot ini lebih menghasilkan penelitian terhadap degradasi kognitif. Namun padahal dari brain ini juga ternyata bisa memiliki dampak positif seperti hasil penelitian pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Temuan ini tentunya mengisi gap kontekstual yang umum tersebar di Indonesia terkait fenomena brain rot. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa brain rot akibat penggunaan konten digital yang berlebihan berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hal ini merupakan temuan unik karena bertentangan dengan asumsi umum terkait brain rot yang berdampak pada degradasi kognitif. Nah, mahasiswa saat ini yang hidup di lingkungan berteknologi memiliki pemikiran dan kecakapan yang lebih responsif untuk memilah konten-konten digital yang memberikan pendidikan informal. Sehingga brain rot yang terjadi bukannya menurunkan motivasi belajar, justru menjadi peluang untuk meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi ilmu pendidikan agama Islam, khususnya pendidik atau guru pendidikan agama Islam, dalam merumuskan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, juga memberikan kontribusi di bidang psikologi agama Islam. Secara teoritis, penelitian ini memberikan temuan baru yang membuktikan pengaruh positif brain rot yang meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dari jumlah sampel dan metode uji yang mendasar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dan memperkaya metode serta analisis longitudinal dalam jangka waktu yang lebih lama untuk hasil yang lebih akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.